Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pada praktikum pertama fitoterapi ini adalah tentang penetapan kadar, ya. Sampel yang akan kita gunakan adalah ekstrak daun jambu biji. So, berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia, kita akan melakukan standarisasi dengan mengukur kadar total flavonoid, ya. Kenapa kok yang diukur kadar total flavonoid? Kenapa yang diukur bukan quercetin? Karena metode yang akan kita pakai di sini ada sebelah spektrofotometri, ya. Jadi kita akan ukur berapa kadar total flavonoid pada ekstrak daun jambu biji. Standar yang digunakan adalah quercetin, ya. Kemudian untuk penetapan kadar total flavonoid kita menggunakan metode kalorimetri dengan reaksi aluminium klorida, ya. Nanti pada video praktikum saya akan tampilkan sekilas prosedur preparasinya. Kemudian dari hasil spektrumnya, ya, saudara bisa melihat bahwa ada perbedaan profil dari UV spektrum senyawa atau larutan quercetin yang belum ditambahkan aluminium klorida dan larutan quercetin yang sudah direaksikan dengan aluminium klorida, ya. Nanti saudara amati apa perbedaannya, kemudian saudara analisis mengapa sih kok terjadi perbedaan, itu termasuk mekanisme apa pada spektrofotometri. Kemudian dari larutan standar saudara akan membuat kurva baku, ya. Kemudian setelah dapat kurva baku, baru kemudian kita masukkan absorbansi sampel, kemudian diukur berapa ppm kadarnya. Nah, apakah itu kadar terakhir? Tentu bukan. Ya, jadi kalau kita mau standarisasi ekstrak, kadarnya itu adalah dalam persen B per B. Jadi kalau saudara punya 1 kg ekstrak, itu berapa sih total flavonoidnya? Ya otomatis berat per berat, ya. Maka nanti harus dikonversi ke rumus tertentu sesuai yang ada di buku petunjuk praktikum fitoterapi, ya. Selamat menyimak video praktikum pada hari ini dan selamat membuat laporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tahapan pertama pada praktikum hari ini adalah pembuatan larutan kurva baku. Standar yang digunakan adalah quercetin, jadi saya timbang quercetin 10 mg, kemudian dilarutkan di dalam 10 mili etanol 80%. Itu adalah konsentrasi 1000 ppm, ya. Kemudian dilakukan serial pengenceran sehingga didapatkan konsentrasi 100, kemudian 80, 60, 40, dan 20 ppm. Pada praktikum ini, pembuatan larutan kurva bakunya, ya, masing-masing konsentrasi dibuat 25 mili, ya, bukan 10 mili. Awalnya mau saya bikin 10 mili, tapi ternyata labu ukur yang 10 mili sedang dipakai penelitian semua, jadi saya buat 25 mili, ya, dalam 25 mili. Saudara bisa lihat di situ sudah ada 5 labu takar, ya, masing-masing konsentrasi 100, 80, 60, 40, dan 20. Nah, tahap berikutnya adalah preparasi untuk reaksi kalorimetri dengan aluminium klorida. Larutan yang ditambahkan ada 2,8 aquades, kemudian 1,5 etanol, kemudian 0,1 aluminium klorida, dan 0,1 asam astat glasial. Berapa banyak jumlah sampel yang diambil? Jumlah sampel yang diambil dari masing-masing konsentrasi adalah 0,5 ml. Ya. Setelah semua sampel direaksikan dengan aluminium klorida, kemudian diinkubasi selama 30 menit, ya, baru kemudian diukur di spektrofotometri. Selain melakukan preparasi pada larutan untuk pembuatan kurva baku, maka juga dilakukan preparasi untuk blanko, jadi larutan blanko, dan larutan sampel. Untuk larutan sampel yang ditimbang adalah ekstrak
jambu biji, ekstrak daun jambu biji sebanyak 10 mg, kemudian dilarutkan dalam 10 ml etanol 80% ya. Kemudian dilakukan preparasi yang sama persis seperti pada saat preparasi kurva baku. Berikutnya adalah larutan blanko. Ada yang sudah ngecek di Farmakope Herbal Indonesia pada penetapan kadar total flavonoid ataupun total flenol, apa saja isi blankonya, ya, apakah sama dengan yang saya tulis atau yang ada di modul petunjuk praktikum, ya. Saudara bisa cek di situ, kemudian dicocokkan, lalu dilakukan analisis. Sekali lagi kita review pada definisi blanko untuk pengukuran spektrofotometri UV visible ya. Jadi blanko itu adalah untuk membuat baseline ya. Sehingga pada saat pengukuran sampel ya, itu yang terukur hanya quercetin dan turunannya yang berinteraksi dengan aluminium klorida. Ya, jadi senyawa-senyawa flavonoid yang lain yang dia bukan turunan quercetin itu tentu saja tidak akan bereaksi dengan aluminium klorida, dan itu tidak boleh terukur karena kalau terukur nanti hasilnya jadi bias.
Nah, ini adalah larutan standar dari quercetin yang sudah direaksikan dengan aluminium klorida dan sudah ditambah dengan asam astat glasial. Saudara bisa lihat di sini dari yang awalnya tadi warnanya jernih dan cenderung bening, tidak berwarna ya. Setelah ditambahkan dengan aluminium klorida, dia mulai berwarna kuning. Ya, dan tujuan dari inkubasi ini adalah untuk membuat reaksi antara aluminium klorida dengan senyawa quercetin dan turunannya itu menjadi sempurna, sehingga seluruh quercetin dan turunannya nanti akan terdeteksi pada saat masuk di spektro UV. Setelah inkubasi dari larutan standar, sampel, dan belangko selesai, tahap selanjutnya adalah pengukuran di spektrofotometer. Yang pertama adalah screening panjang gelombang maksimum. Saya sudah sampaikan pada awal praktikum bahwasannya panjang gelombang dari larutan quercetin saja dan larutan quercetin yang sudah direaksikan dengan aluminium klorida, lambda maksimumnya berbeda. Ya. Nah, itu berbedanya termasuk kategori apa? Pergeserannya itu saudara cari, ya. Yang pertama akan kita amati di sini adalah screening lambda maksimum dari larutan quercetin yang belum direaksikan dengan aluminium klorida. Sehingga yang terukur ya pasti lambda maksimum dari senyawa quercetin. Saudara cari di referensi. Lambda maksimum quercetin itu berapa dan berapa sih? Berikutnya baru kita screening lambda maksimum dari larutan kurva baku quercetin yang sudah direaksikan dengan aluminium klorida. Yang pertama ini adalah larutan kurva baku pada konsentrasi 100 ppm. Bisa kita lihat di situ lambda maksimumnya adalah 415,8 dengan absorbansi 0,349. Berikutnya adalah screening lambda maksimum dari larutan kurva baku konsentrasi 80 ppm. Di sini didapatkan lambda maksnya 416,10 dengan absorbansi 0,218. Selanjutnya, screening lambda maksimum dari kurva baku pada konsentrasi 60 ppm didapatkan lambda maksnya 416,2 dengan absorbansi 0,151. Pertanyaannya, kenapa saya melakukan screening lambda maksimum dari 3 konsentrasi? Kenapa nggak cukup 1 kemudian langsung saya ambil, oh ini lambda maksimumnya? Pertanyaan berikutnya adalah, kalau ada 3 sampel, sampelnya sama quercetin tapi konsentrasinya beda, 100, 80, dan 60 ppm, dengan lambda maksimum yang berbeda. Tadi yang 100 ppm adalah 415,8, yang 80 adalah 416,1, dan yang 60 adalah 416,2. Maka lambda mana yang saudara pilih sebagai acuan ya untuk mengukur absorbansi kurva baku yang lainnya, larutan kurva baku yang lainnya, sekaligus untuk mengukur absorbansi atau kadar dari sampel. Nah, ini adalah hasil pengukuran absorbansi dari larutan kurva baku ya, yang saudara lihat adalah mulai dari sampel nomor 3 ya. Mulai dari sampel nomor 3. Sampel nomor 3 itu adalah kurva baku pada konsentrasi 20 ppm, sampel nomor 4 itu 40 ppm, sampel nomor 5 absorbansi dari kurva baku 60 ppm, nomor 6 80 ppm, dan nomor 7 100 ppm. Kemudian nomor 8 dan seterusnya itu adalah absorbansi dari
larutan sampel ekstrak daun jambu biji tadi ya, 10 mg dalam 10 ml. Oke, itu tadi video praktikum dari topik 1 penetapan kadar total flavonoid dari ekstrak daun jambu biji. Ada beberapa pertanyaan tadi pada video tersebut yang harus saudara jawab dan dibahas pada laporan ya. Kemudian kadar akhir dari ekstraknya adalah dalam bentuk berat per berat, bukan dalam bentuk ppm. Sekian untuk praktikum topik 1. Kita ketemu lagi di praktikum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.